Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Dalam arti kita senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan kita berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita meninggalkan bulan Ramadan dan bulan Syawal, hari ini kita telah berada di bulan Zulqa'dah yang merupakan salah satu dari bulan haram yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahr fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itulah ketetapan dalam agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Hadirin sedang jamaah rahimakumullah, bulan Zulqa'dah dan bulan-bulan yang lain yaitu Zulhijjah, Muharram dan Rajab merupakan bulan yang disucikan oleh Allah. Bulan haram yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita untuk melakukan kezaliman terhadap diri kita. Allah melarang keras kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa melebihi larangannya ketika di bulan-bulan yang lain. Hadirin rahimakumullah, maka bulan Zulqa'dah ini memiliki di antara keutamaan-keutamaan. Yang pertama, bulan Zulqa'dah merupakan salah satu bulan haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Bulan haji itu adalah bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kemudian hadirin rahimakumullah, bulan haram adalah bulan di mana amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang-orang beriman, kita semua senantiasa memperbanyak amal soleh kita di bulan-bulan ini khususnya. Kenapa? Karena amat rugilah kita ketika kita biarkan bulan haram ini berlalu begitu saja. Apalagi ketika kita masuki 10 hari pertama Zulhijjah, yang mana kata Rasulullah bahwa ma min ayyamin al-amalus sholih habbu lana fihin min hadzal ayyamil ashr, yakni Zulhijjah. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada hari dalam setahun yang mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Wa mal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah juga kalah? Apakah amalan zikir yang kita lakukan 10 hari pertama Zulhijjah
Apakah baca Quran yang kita lakukan 10 hari pertama Zulhijjah? Apakah puasa yang kita lakukan pada hari 10 hari pertama Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, iya. Berjihad di jalan Allah itu kalah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Kecuali kata Rasulullah, orang yang keluar berperang di jalan Allah dengan membawa semua hartanya dan jiwanya, kemudian tidak ada yang kembali, hartanya habis dia korbankan di jalan Allah, dia pun mati syahid, baru tidak kalah dengan amalan-amalan yang kita lakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu sekitar 20 hari ke depan kita akan memasuki 10 hari pertama ini, maka hendaknya kita memperbanyak ibadah kita, yang mana 10 hari pertama ini itu lebih dicintai oleh Allah. Amalan yang kita lakukan melebihi daripada hari-hari Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita alhamdulillah, kita merasakan betapa nikmatnya, betapa senangnya, semangatnya kita melakukan ibadah. Kenapa kita yakin bahwa amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan dilipat gandakan? Tapi ketahuilah bahwa 10 hari pertama Zulhijjah itu amalan yang kita lakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari Ramadan itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Adapun kalau malam, maka malam 10 terakhir Ramadan itulah malam yang terbaik di antara 360 malam dalam setahun. Tapi kalau harinya, maka 10 hari pertama Zulhijjah. Hadirin rahimakumullah, maka dianjurkan kita perbanyak ibadah, baik berupa puasa, zikir, baca Quran, infak, sedekah, begitu pula dengan umroh, ya, haji. Kemudian pada hari 10 kita akan kembali diuji oleh Allah. Kita akan diuji oleh Allah. Apakah pada bulan Ramadan kemarin benar-benar kita ini betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di bulan Ramadan berpuasa dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan diuji pada tanggal 10 Zulhijjah dengan kita disuruh berkurban. Kita disuruh mengorbankan apa yang kita cintai. Yang mana orang beriman itu, orang bertakwa itu, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu dia lebih mencintai Allah daripada segala-galanya, daripada yang lainnya, termasuk dirinya sendiri. Maka hadirin rahimakumullah, kalau Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah mengorbankan putranya Ismail, maka kita tentu tidak. Kita hanya disuruh mengorbankan berupa hewan. Allah menyampaikan kepada kita, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Hadirin rahimakumullah, perintah salat dan perintah berkorban ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama menganggap bahwa berkorban ini hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya bahwa man kana lusatan falam yudahi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, fala yaqribanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendatangi tempat salat kami. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa menghadiri tempat salat, khususnya salat Id, Idul Adha, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan wanita yang dipingit, wanita yang tadinya hanya di rumah, bahkan wanita haid yang tentu tidak boleh sholat, namun dalam menghadiri sholat Id ini diperintahkan, walaupun dia tidak boleh sholat, tapi dia cukup mendengarkan khutbah, itu disuruh menghadiri tempat sholat. Tapi ternyata orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban lalu dia tidak mau berkorban, maka Rasul mengatakan fala yaqribanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendatangi tempat sholat kami. Hadirin rahimakumullah, ini adalah peringatan keras dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang itu dikatakan mampu untuk berkorban? Para ulama telah menjelaskan, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwa orang itu dikatakan mampu berkorban apabila dia memiliki kelebihan daripada kebutuhan dirinya, keluarganya, dan orang yang menjadi tanggungannya pada hari Lebaran dan hari tasyrik. Jadi kalau kita dengarkan tadi, panitia telah menentukan bahwa iuran kurban sapi itu 2.800.000.
Maka ketika bapak-bapak ini punya uang 2.800.000 yang tidak digunakan pada hari lebaran dan hari-hari tasyrik, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu dikatakan orang yang mampu berkorban. Sekali lagi, ketika bapak-bapak punya uang, apakah di rumah atau di bank, yang jumlahnya 2.800.000 apalagi sampai 5 juta, yang tidak digunakan pada hari lebaran, kemudian 3 hari tasyrik, maka kata Imam Syafi'i itu adalah orang yang dikatakan mampu berkorban, yang dikatakan oleh Rasulullah fala yaqribanna musallana, yang dilarang oleh Rasul mendekati tempat sholatnya kalau dia tidak berkorban. Hadirin rahimakumullah. Maka sekali lagi, ini adalah ujian bagi kita semua. Apakah benar-benar kita ini telah berhasil mendapatkan takwa pada bulan Ramadan kemarin yang membuat kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita disuruh oleh Allah untuk berkorban, maka dengan ringan, maka dengan mudah kita akan melaksanakan sami'na wa ata'na. Hadirin sedaya jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan-bulan haram ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin ala mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.